Perkenalkan, nama saya Stefani, NPM 21613025. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari seleksi. Pengertian seleksi adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh karyawan yang berkualifikasi dan memiliki kompeten untuk menduduki suatu pekerjaan di perusahaan tersebut. Kita dalam menghadapi era globalisasi, banyak orang meramalkan apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di mana masa yang akan datang akan membawa tantangan-tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi masyarakat dan negara yang sedang membangun ini. Nah, walaupun masa yang akan mendatang akan membawa tantangan dan kesulitan-kesulitan tersebut, tetapi suatu perusahaan dituntut harus selalu efektif dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, karena bila tidak demikian, perusahaan itu tidak akan dapat bersaing dengan perusahaan lain dan tidak akan dapat mengikuti perubahan yang akan terjadi. Nah, untuk menghadapi kesulitan dan tantangan-tantangan tersebut, maka aset perusahaan yang paling berharga adalah sumber daya manusianya. Nah, sumber manusia ini berharga bukan saja untuk tujuan perkembangan ekonomi, tetapi untuk segala aspek perkembangan kehidupan. Nah, peranan dan tantangan manajemen sumber daya manusia terus berkembang dan semakin hari semakin banyak, beraneka ragam, rumit, fleksibel, dan penting seiring dengan makin besarnya perusahaan. Nah, proses untuk mendapatkan, menyeleksi, menempatkan tenaga kerja telah menempati peran yang penting bagi perusahaan. Nah, faktor manusia pada kenyataannya tidak dapat disangkal lagi dan telah disadari merupakan faktor penentu bila dibanding dengan segala alat pelengkap seperti uang, mesin, dan sebagainya di dalam usaha-usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu, tenaga kerja yang cakep adalah salah satu faktor penting bagi negara-negara yang sedang berkembang, dan kurangnya tenaga kerja yang cakep akan menghambat perkembangan tersebut. Setiap bentuk organisasi atau perusahaan, apapun bentuknya, dia akan membutuhkan orang-orang dalam melaksanakan setiap fungsi kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, di dalam organisasi perusahaan, kebutuhan akan orang-orang sangatlah penting karena menyangkut masalah maju mundurnya perusahaan. Nah, oleh sebab itu, seleksi tenaga kerja diperlukan untuk melanjutkan tujuan organisasi perusahaan seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan, ataupun keuntungan. Nah, seleksi tenaga kerja yang dimaksudkan adalah untuk memilih tenaga kerja yang cakep yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, seleksi tenaga kerja juga memberikan sarana untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam menyeleksi tentunya memiliki kualifikasi dan tes-tes yang akan dilakukan oleh para pelamar untuk lolos ke tahap selanjutnya. Nah, tes-tes yang akan dilakukan akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Laura Tista dengan NPM 21613001. Reliabilitas adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan berbeda. Ada beberapa hal yang membuat tes tidak reliable. Penyebabnya meliputi yang pertama, kondisi fisik tes pada hari pertama sangat kondusif. Yang kedua adalah perbedaan dalam peserta tes. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan dalam orang yang memberikan tes. Kemudian yang keempat adalah sampel tidak merata terhadap materialnya. Kemudian validitas. Ini merujuk pada ketepatan dari kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pada tes tersebut. Ada beberapa cara untuk menunjukkan validitas suatu tes. Yang pertama adalah validitas kriteria. Kemudian validitas isi. Kemudian validitas gagasan, yaitu melakukan wawancara kejujuran, dia jujur atau tidak dalam wawancara. Kemudian ada beberapa langkah dalam menganalisis pekerjaan, yaitu yang pertama adalah menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk menentukan ciri-ciri manusia dan keterampilan manusia yang Anda yakini dibutuhkan untuk kinerja. Kemudian langkah kedua, pemberi kerja biasanya mendasarkan pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan tebakan terbaik. Kemudian langkah ketiga, memberikan tes. Kemudian yang keempat adalah hubungan nilai tes dan kriteria Anda. Kemudian langkah kelima adalah validasi silang dan relevansi. Kemudian bias adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi kekuatan dalam penilaian tersebut. Kemudian analisis utilitas. Analisis utilitas menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan jika tidak menggunakan tes.
kemudian generalisasi validitas, kemudian hak individual peserta tes dan kemampuan tes. Demikian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusi Marcelina, NPM 21613040. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes itu dapat kita klasifikasikan ke dalam 6. Yang pertama itu ada tes kemampuan kognitif, yang kedua itu ada tes kemampuan motorik dan juga fisik, yang ketiga itu ada tes kemampuan kepribadian dan juga minat, yang keempat itu ada tes pencapaian, yang kelima tes wawancara, dan juga yang keenam itu ada tes interpersonal. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu nih tes tersebut. Yang pertama itu adalah kemampuan kognitif. Ini digunakan dalam rangka untuk mengukur kemampuan intelektual calon karyawan tersebut, di mana verbal yang dilihat dalam tes ini tuh ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada kemampuan mengingat, kemampuan menganalisis, kemampuan memahami, kemampuan numerik atau kemampuan berhitungnya, dan juga kemampuan verbalnya. Nah, di dalam tes kemampuan kognitif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tes inteligensi atau juga tes IQ lebih tepatnya. Nah, yang kedua itu ada tes kemampuan motorik dan juga fisik. Nah, kemampuan motorik ini seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan juga waktu reaksi. Waktu reaksi ini bisa kita sebut juga dengan refleks. Kalau tes fisik ini meliputi kekuatan statis tubuh, kekuatan dinamis, koordinasi tubuh, dan juga stamina. Lalu itu ada tes kepribadian dan juga minat. Tes kepribadian ini dilakukan untuk mencari tahu kecenderungan emosional, sifat calon kandidat karyawan kita, dan juga untuk melihat kekuatan dan kelemahan mental calon kandidat kita, serta berbagai unsur kepribadian lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu itu ada inventory minat. Inventory minat ini tes yang membandingkan minat seseorang dengan orang-orang yang ada di dalam berbagai pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada tes pencapaian. Tes pencapaian ini mengukur pengetahuan mengenai pekerjaan di sekitarnya seperti ekonomi, pemasaran, atau juga sumber daya manusia. Lalu itu ada tes wawancara. Tes wawancara dilakukan untuk mencari tahu nih latar belakang dari calon karyawannya. Latar belakang ini bisa dari pengalaman kerja, dari pendidikannya, dari kesalahan masa lalunya, lalu bisa juga dicari tahu tuh motivasinya untuk bekerja seperti apa, dan juga informasi lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada tes interpersonal. Tes interpersonal diperuntukkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini tuh dilakukan perusahaan untuk mencari tahu seberapa jauh calon karyawannya itu dapat menyelesaikan suatu masalah yang akan dihadapi dengan pihak-pihak luar. Lalu itu ada Nama saya Deviana Lestari dengan NPM 21612971. Saya akan menjelaskan cara menggunakan dua simulasi kerja untuk seleksi. Yang pertama itu sampel pekerjaan adalah suatu prosedur pengukuran yang dilakukan pada waktu tertentu secara acak yang dikembangkan berdasarkan hukum probabilitas, di mana pengamatan yang dilakukan menggunakan sampel yang diambil secara random. Yang kedua itu metode pelatihan simulasi, merupakan proses penyajian pengalaman belajar dalam menggunakan situasi simulasi untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Pengambilan sampel kerja memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mengurangi biaya dan waktu. Yang kedua, mengurangi penyebaran sumber daya. Yang ketiga, akurasi data karena sampel menunjukkan populasi data yang dikumpulkan akurat. Yang keempat, data intensif dan lengkap. Yang kelima itu menerapkan properti ke populasi yang lebih besar. Berikutnya, menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Yang pertama itu, teknik pengambilan sampel kerja adalah teknik yang berusaha untuk memprediksi kinerja dengan mengharuskan kandidat pekerja untuk melakukan satu atau lebih sampel dari tugas pekerjaan tersebut. Yang kedua, proses dasar adalah untuk memilih sampel dari beberapa tugas yang krusial untuk melakukan pekerjaan tersebut dan kemudian mengetes pelamar pada tugas tersebut. Yang ketiga, tes penilaian situasional adalah tes yang dibuat untuk melihat bagaimana pelamar menilai situasional yang nantinya akan ditemui di tempat kerja. Berikutnya, pusat penilaian manajemen. Pusat penilaian adalah sebuah simulasi 2 hingga 3 hari yang dimana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen realistis di bawah pengamatan para ahli yang memiliki potensi kepemimpinan setiap kandidat. Jadi tugas yang biasa disimulasikan meliputi yang pertama itu in-basket, yang kedua diskusi kelompok tanpa pemimpin, yang ketiga itu permainan manajemen, yang keempat itu presentasi lisan individual, yang kelima itu pengetesan, dan yang keenam wawancara. Berikutnya tes di Tiongkok. Tes di Tiongkok itu bersifat tes psikologi di Amerika Serikat. Adalah setiap instrumen standar termasuk skala dan inventaris laporan diri yang digunakan untuk mengukur perilaku atau atribut mental. Simulasi berbasis video adalah tes yang memberi kandidat beberapa situasi video, daring atau komputer yang masing-masing diikuti oleh satu atau lebih pernyataan ganda. Yang selanjutnya, memilih metode
Seleksi. Pemberi kerja perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih untuk menggunakan alat seleksi. Cara mengecek latar belakang kandidat. Yang pertama itu beberapa pemberi kerja mendapat laporan latar belakang dari perusahaan pemeringkat kredit komersial untuk informasi mengenai posisi kredit, keberuntungan, reputasi, karakter, dan gaya hidup. Yang kedua itu media sosial dan SDM. Banyak pemberi kerja yang melakukan pencarian di Google mengenai pelamar atau pengecekan situs jaringan sosial. Melakukan pencarian melalui Google mungkin cukup aman, tetapi memeriksa situs jaringan sosial dapat memicu masalah hukum. Yang berikutnya itu menggunakan jasa informasi pekerjaan. Terdapat dua alasan untuk hati-hati menggunakan jasa seperti ini. Yang pertama itu hukum EEO dapat menjerat Anda. Yang kedua itu berbagai hukum federal dan negara bagian mengatur bagaimana pemberi kerja mendapatkan dan menggunakan informasi latar belakang karyawan. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, nama saya Regina Maharani Ciaturiaga, NPM saya 21613015. Ini saya akan membahas tentang investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya. Jadi di sini pertama-tama saya akan membahas alasan mengapa kita sebagai pemberi kerja harus melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi si pelamar kerja. Jadi sebagian besar itu pemberi kerja harus mengecek dan memverifikasi informasi latar belakang si pelamar kerja dan referensi si pelamar kerja. Jadi di sini pemberi kerja itu harus teliti dalam mengecek informasi latar belakang ataupun soal identitas si pelamar kerja. Bisa jadi pelamar kerja itu memutarbalikkan identitas mereka yang sebenarnya. Nah, jadi lingkungan kerja itu kan bisa sangat berbahaya dan hal tersebut tidak kita inginkan. Serta kegiatan-kegiatan yang di dalam perusahaan itu bisa jadi bersifat menipu. Nah, di sini kita bisa cegah dengan melakukan pemeriksaan latar belakang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tes poligraf dan kejujuran. Poligraf atau yang biasanya disebut uji kebohongan, yaitu digunakan untuk menguji kejujuran seseorang melalui reaksi tubuh. Jadi cara kerja poligraf itu dengan melihat detak jantung seseorang, kemudian denyut nadi dan perubahan fisik seseorang yang diperiksa. Kemudian di sini ada tes kejujuran kertas dan pensil. Nah ini jadi tujuan adanya tes kejujuran kertas dan pensil itu agar responden ataupun orang-orang menjawab satu atau lebih pertanyaan pada formulir kertas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tes untuk kejujuran. Nah, wawancara kerja itu pastinya dipenuhi dengan pertanyaan oleh si pewawancara dan juga jawaban yang diberikan oleh calon karyawan. Namun kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa jawaban yang diberikan oleh calon karyawan itu adalah jawaban yang jujur atau tidak. Maka dari itu, untuk mengetahui kejujuran seseorang, yang kita harus lakukan yaitu, yang pertama, mengajukan pertanyaan terus terang. Di sini kita harus berani mengajukan pertanyaan apapun yang ingin kita tanyakan. Yang kedua, mendengarkan alih-alih berbicara. Ini agar kita dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai si karyawan tersebut. Selanjutnya, lakukan pengecekan kredit. Kemudian, selanjutnya, gunakan tes kejujuran kertas dan pensil dan tes psikologis. Kemudian, lakukan tes untuk obat-obatan. Yang terakhir, buatlah kebijakan penggeledahan dan penyitaan dan lakukan penggeledahan. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas bagaimana cara mengetahui kejujuran seseorang, nah sekarang saya akan membahas grafologi. Di sini grafologi itu adalah penggunaan analisis tulisan tangan untuk menentukan ciri-ciri kepribadian dasar penulisnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang namanya detektor kebohongan manusia. Detektor kebohongan manusia ini bisa mendeteksi apakah seseorang ini jujur atau tidak. Nah, kemudian ada ujian fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dianjurkan setidaknya setahun sekali, terutama pada orang di atas usianya 50 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyaringan penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat adalah suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang mematuhi hukum imigrasi. Jadi di sini untuk mematuhi hukum ini, pemberi kerja itu harus mengikuti prosedur yang telah diuraikan dalam formulir I-9. Formulir I-9 juga disebut sebagai formulir verifikasi kelayakan kerja. Formulir I-9 adalah verifikasi resmi identitas dan otorisasi hukum untuk bekerja yang menyangkut semua karyawan berbayar di Amerika Serikat. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jikalau kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Kami dari kelompok 2 pamit undur diri.